Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Kata Rasulullah, marah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah sholat. Kembali kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali Rasulullah marah. Kembali lagi kamu, sholat. Sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'ar raki'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat? Nah, kalau mungkin ada suara saya ini terlalu tinggi, terlalu apa, maklumi aja. Karena saya ini lokat, Bu. Campuran. Aceh campur Batak, Batak 27. Aceh Gayo. Nah, mungkin ada saudara-saudara saya di sini. Keluarga-keluarga mungkin, orang tua saya di jalan apa? Gang Depik ya. Dari Aceh Tengah, Takengon. Bener meriah. Ya. Jadi maklumi aja, kenapa nih Ustaz ini marah atau gimana nih? Memang gitu bawaannya, karena di sana pegunungan, suara orang keras-keras rata-rata, jadi angin kencang. Nah, gitu ya. Ya, itu maklum aja Bu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahu adik-adik apa judul kita ini malam yang berbahagia? Apa? Sholat berjamaah utamanya ya. Ingatkan Ustaz, jangan lalai Ustaz ya. Kalau udah apa kasih kode, batuk-batuk lah. Karena jangan sempat ini 15 menit kurang lebih. Ini kalau sempat nih kena laporkan saya nih. Karena banyak tadi kasus-kasus di apa di MDI ceramahnya terlalu panjang. Jangan sempat nanti saya kena ya. Jangan laporkan saya Pak Bu. Nah, kalau salah-salah sedikit ya maklumnya aja lah. Karena saya pun masih belajar Bu. Ya, masih fakir ilmu belajar, kita terus belajar, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Ya, berarti sekarang masih berapa ya? Masih ada waktu ya. Jadi, sholat berjamaah dan keutamaannya. Sholat kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Setiap permasalahan dalam hidup kita, kita hadapkan diri kita kepada Allah. Maka
benteng sholat jamaah itulah kuat ya, kekuatannya berjamaah itu. Oh, Ustaz, saya lebih khusyuk sholat sendiri itu daripada berjamaah. Bukan, berjamaah itu bentengnya kuat, setan susah menggodanya itu berjamaah. Maka itu persatuan dan kesatuan itu berjamaah. Orang Islam mau bersatu di mana? Itulah di sholat berjamaah. Makmur masjidnya dari mana? Sholat berjamaah. Ini, maka kita laksanakan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'ar-raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang ruku. Maka dirikanlah sholat. Maka ini adalah ibadah kita. Sholat 5 waktu kita kerjakan berjamaah. Maka besar pahalanya. Sholat berjamaah ini adalah 27 derajat. Kedudukannya, nilainya, bobotnya, kualitasnya. Sholat berjamaah. Itulah besarnya. Kalau dibandingkan sholat sendiri. Adik-adik masih ingat kan? Sholat sendiri berapa derajat nilainya? Hah? 1. Kalau kita berjamaah 27. Nah, inilah perbandingannya jauh dia sholat berjamaah ini daripada kita sholat sendiri. Maka dijelaskan di dalam kitab I'anah atau kitab Fathul Mu'in fikih, itulah perbandingan sholat berjamaah itu. Dan di dalam kitab fikih, baik itu Matan Takrib dan masalah-masalah sholat yang dikupas kitab Al-Bajuri, masalah sholat di dalam kitab fikih, itulah perbandingan pahalanya itu. Maka dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sholatul jamaati sholat al-fadhi bi sab'ina wa isyrina darajatan. Ya, apa katanya? Bi sab'in wa isyrina darajatan, 27 derajat. Ya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Itulah besar pahalanya. Nah, laksanakanlah sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat adalah orang-orang yang meruntuhkan tiang agama. Orang-orang yang melalaikan sholat. Maka kerjakanlah ibadah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah keji dan mungkar. Banyak perbuatan keji dan mungkar, maka solusinya adalah kita laksanakan sholat sebagai obatnya. Laksanakan sholat. Pada masa dahulu Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah. Sebagian sahabat tidak mau berjamaah, melaksanakan sholat sendiri. Rasulullah marah pada itu. Apakah kamu sudah sholat? Kata Rasulullah, bertanya kepada sahabat. Ya Rasulullah, saya sudah sholat. Sholat sendiri. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Kata Rasulullah, marah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah sholat. Kembali kamu. Sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali Rasulullah marah. Kembali lagi kamu sholat. Sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat berjamaah. Begitulah tegasnya Rasulullah pada dahulu mensiarkan agama ini. Ya. Maka dijelaskan di dalam hadis diriwayat Abu Hurairah mengatakan,
Hampir saja Rasulullah membakar rumah sahabat yang tidak mau sholat berjamaah pada dahulu. Hampir saja. Andaikan kalau sekarang diterapkan gini gimana Bu, Pak? Nggak sholat umpamanya Pak RT kita dibakar, RW kita dibakar. Kita nggak mau kayak gitu. Konflik nanti akan terjadi. Begitulah tegasnya pada dahulu dia. Rasulullah hampir saja membakar rumah sahabat yang tidak mau sholat berjamaah pada dahulu. Maka apa gambaran hidup sholat berjamaah ini adalah? Sholat berjamaah adalah sebagai gambaran hidup kita adalah menanamkan ibadah sosial kita. Kita mengikut imam. Ketika imam berdiri, kita ikut berdiri. Ketika imam ruku, kita ikut ruku. Sujud dan lain sebagainya, kita ikuti. Ketika imam baik, kita ikuti imam kita baik. Ketika imam kita salah, kita tegur. Itulah gambaran hidup secara masyarakat digambarkan, yaitu sholat berjamaah. Kita mengenal saudara kita. Mana saudara kita yang ini, yang kurang apa, kita bantu. Yang kaya siapa? Ya, kita gandeng. Yang lemah kita bina. Saling kita mengenal di sini semua. Ya Bu, Pak, andaikan ada sholat berjamaah, kita kan mengenal ini saudara kita dari mana asalnya. Ini dari Sumbar, ini dari Riau, ini dari Medan, ini dari Aceh, ini dari mana dan lain sebagainya, Jakarta, ini dari, kita mengenal saudara. Itulah hubungan kita, menanamkan yaitu ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita, sholat berjamaah. Itulah sebagai gambaran hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada bahwa barang siapa melakukan sholat isya berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang sholat berjamaah subuh, maka seakan-akan dia bertahajud semalam suntuk. Itulah kelebihannya, keunggulannya. Maka kita laksanakan sholat berjamaah, diutamakan khusus pada kaum bapak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita kuatkan sholat jamaah kita. Kuatnya Islam ini adalah di sholat jamaah kita. Kalau udah nggak ada lagi sholat subuh, sholat isya, itu udah mundur Islam ini. Yang ditakuti adalah berjamaah kita. Ya Bu, dorong kaum bapak sholat berjamaah. Semangatkan, motivasi Bu. Ya Bu. Ini nggak tahu lah, kalau di sini nggak tahu, di tempat-tempat lain atau di tempat saya itu merepet sebagian apa. Kaum ibu, kalau mau apa, semangatkan kaum bapak kita. Bang ke masjid, bang ke masjid. Rayu kaum bapak itu, gombali. Kalau abang ke masjid, teringat saya seperti masa dahulu, seperti muda dahulu. Cobalah ke masjid. Gitu. Supaya apa? Semangat kaum bapak kita sholat berjamaah. Jangan bawanya merepet aja Bu. Bang ke masjid bang, udah tua bau tanah. Ujungnya gaduh kan. Padahal tujuannya baik. Contoh tuh waliman itu rajin ke masjid. Masuk kok apa? Contoh waliman itu. Ya udah nikahku sama waliman itu. Ujungnya gaduh, padahal tujuan baik. Coba lo abang kalau masjid. Teringat saya masa muda dulu. Mau apa? Ada ini sarungnya. Gajah duduk ada. Cap wini ada, cap mangga ada. Cap bacang ada, dan lain sebagainya. Kesemangat pun bapak kita ya Bu. Oke itu. Bang ke masjid bang. Bencana sudah bolak-balik. Malu kita. Kalau kita tidak sholat berjamaah. Supaya contoh kepada anak-anak kita. Yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, gak usah panjang-panjang lagi. Lanjut ke intisari. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, marilah kita laksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Sholat sendiri 1 kali lipat. Sholat berjamaah adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita, persatuan dan kesatuan kita, yaitu sholat berjamaah.
Orang-orang yang meninggalkan sholat adalah orang-orang yang meruntuhkan tiang agama. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah. Adapun perkataan yang salah datangnya dari saya sendiri. Ya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.